Allahu Akbar. Lebih dari 300 sahabat itu penghuni surga. Sudah dijamin oleh Rasulullah penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam taklim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota, yang datang dari seluruh Indonesia, karena Banda Aceh menjadi tuan rumah PON. Selamat datang di kota Banda Aceh, kota peradaban, kota Islam, kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai peradaban. Anggaplah Banda Aceh ini rumah sendiri. Masyarakatnya ramah tamah, berakhlak mulia, dan sangat aman di Banda Aceh ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Artinya sudah masuk bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirayakan oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi walaupun Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tapi mulai tanggal 1 dan seterusnya itu diperingati oleh umat Islam. Misalnya Yogyakarta mulai dirayakan sekatun itu tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12. Begitu juga Brunei Darussalam mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Begitu juga di mana-mana. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang betul-betul suci, orang suci, makhluk terbaik, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Rasulullah itu sebagai penghuni surga, dan Rasulullah orang pertama yang masuk surga. Nanti di yaumil mahsyar dibuka pintu surga, orang pertama masuk surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis, ya, hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain, ya. Itu pasti hakul yakin, karena Rasulullah pembawa risalah Islam, agama Allah yang terakhir diturunkan ke atas bumi ini. Jadi orang-orang suci lain itu palsu, walaupun namanya orang suci, ya, tapi palsu. Malah yang dianggap orang suci justru itu penghuni jahanam hari akhirat. Penghuni jahanam walaupun disebut orang suci, karena sesungguhnya memang bukan orang suci itu.
Ini akidah kita. Jangan terpengaruh datang orang suci ya. Lalu kita orang Islam juga menganggap suci, enggak. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Kafir khalidina fiha abada finnar. Kekal dan abadi dalam neraka selama-lamanya. Kita orang Islam tidak boleh mensucikan manusia. Jangankan ya, orang lain, sahabat-sahabat Nabi pun tidak boleh disucikan. Walaupun Rasulullah sendiri sudah menjamin lebih dari 300 sahabat itu penghuni surga. Sudah dijamin oleh Rasulullah penghuni surga. Yang pertama orang yang dijamin oleh Rasulullah dalam hadis, yang pertama 10 orang sahabat utama itu dijamin masuk surga, hadis sahih. Yang kedua semua orang yang hijrah, itu lebih kurang 300 orang itu semuanya ya, yang hijrah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Yang ketiga orang-orang yang turut dalam perang Badar, dalam perang pertama dalam Islam, itu juga 300 orang dijamin masuk surga. Tapi yang jadi masalah, orang hijrah dengan orang yang terlibat perang Badar itu sama. Jadi maka oleh ahli sejarah menganggap lebih kurang 300 orang yang dijamin masuk surga. Nah, karena yang hijrah dan yang berperang dalam perang Badar itu orang-orang itu juga. Meskipun mereka sudah dijamin masuk surga, tapi ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengakui orang suci atau disebut dengan orang yang terpelihara dari dosa maksum hanya Rasulullah sendiri. Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, itu semua dijamin masuk surga. Tapi tidak boleh kita sebut maksum, bebas dari dosa. Yang dalam hadis yang diakui bebas dari dosa 25 nabi. 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bebas dari dosa. Sahabat tidak ada jaminan bebas dari dosa. Walaupun kematian sahabat, wafatnya sahabat di dalam Islam dan dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu juga istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, semua dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Said sekarang atau Habib atau Syarif itu tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau keturunan dari Hasan dan Husain itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka seperti kita juga akan masuk surga. Tetapi kalau ada Said, Habib atau Syarif tidak beriman kepada Allah dan mereka itu tidak taat, juga seperti kita, kemungkinan masuk neraka. Nah, kalau tidak taat, bagaimana nasab mereka? Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kita tidak boleh mengingkari, karena ada hadis-hadis bahwa keturunan Hasan dan Husain adalah Said, adalah Syarif. Jangan seperti di Jakarta. Di Jakarta ada tokoh, ada penyanyi seperti Rhoma Irama dan lain-lain mengingkari keturunan Rasulullah, ya. Maka oleh ulama-ulama di Jakarta juga sudah membantah pendapat orang-orang itu. Itu adalah mision dari orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam tidak mengakui lagi ada keturunan Rasulullah, berarti Islam semakin lemah. Karena selama ratusan tahun, ribuan tahun,
peran dari Habib-Habib itu, peran dari Said itu sangat besar. Mereka jadi ulama-ulama besar, mereka jadi pendakwah internasional, itu luar biasa. Sebagai contoh saya tunjukkan, namanya Syarif Hidayatullah. Dia keturunan Mesir. Dari Mesir berangkat ke Pasir. Dari Pasir kemudian dia ke Mekah. Setelah ke Mekah pulang lagi ke Pasir. Setelah dia pulang ke Pasir, Pasir sudah dihancurkan oleh Portugis. Dia tidak singgah di Pasir, langsung ke Cirebon, ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia menghadap Sultan Trengganu, Sultan Palatehan, Sultan Betawi, diangkat menjadi panglima perang. Kemudian berperang melawan Portugis. Syarif Hidayatullah itu keturunan Rasulullah. Syarif itu keturunan Sayyidina Hasan. Dia memenangkan, mengalahkan Portugis tahun 571 Hijrah, Masehi, tahun 571 Masehi. Dia menang. Setelah menang, dia memberi nama negeri itu dari Sunda Kelapa menjadi menjadi Betawi bahasa Arab. Fatawi, pemuda-pemuda yang menang. Itu Fatawi. Itu jadi Betawi kemudian. Dari bahasa Arab, Fatawi, pemuda-pemuda yang menang. Kemudian kota itu diberi nama Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang nyata, kemenangan yang dibantu oleh Allah. Itu ayat Quran, surah Al-Fat ayat 1. Dalam bahasa Betawi zaman dulu, kemenangan itu Jayakarta. Jayakarta itu artinya kemenangan yang nyata. Terjemahan dari surat Al-Fatah ayat 1. Lama-lama kemudian Jayakarta itu diucapkan oleh orang menjadi Jakarta. Kemana kita rujuk ini? Coba baca buku Islam Jalan Lurus. Buku Islam Jalan Lurus. Pendiri Jakarta adalah Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syarif Hidayatullah itu berasal dari ayahnya Mesir, kemudian dia lahir di Pasir. Lahirnya di Pasir, kemudian menjadi salah seorang wali Songo. Itu perlu kita kenang-kenang, dan sudah diakui secara internasional. Pendiri Jakarta adalah putra Aceh dari Pasir. Maka itu persaudaraan kita dengan Jakarta. Kita senang kalau ada tamu-tamu dari Jawa, dari Jakarta yang ada di Aceh sekarang. Kita bersaudara. Bersaudara kita dalam, bukan hanya dengan Syarif Hidayatullah. Kita sangat terkenal dengan Cuk Nyadin. Cuk Nyadin itu juga di Sumedang kuburannya, di Jawa. Itu persaudaraan kita. Kemudian yang paling menarik, saya kaji, ada juga buku, itu Raden Ajeng Kartini. Itu siapa? Seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Pasir, dari Pasir juga. Pergi ke Jawa membawa agama Islam. Akhirnya Ratu Kaliyaman jatuh cinta. Kemudian mereka berumah tangga. Jadi Syekh Ibrahim dari Pasir kawin dengan Ratu Kaliyaman, dan keturunan mereka yang keempat adalah itulah Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu berdarah Aceh juga.
Ini semua adalah jalinan ukhuwah Islamiyah antara Aceh dan Jawa. Jadi memang kita pernah kadang-kadang tidak serasi. Tapi yang kita harapkan serasi selalu. Serasi selalu dalam makna saling menghargai. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat keturunanmu, tidak melihat wajahmu yang ganteng atau tidak, tapi Allah melihat hatimu. Allah melihat imanmu. Allah melihat takwamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya. Di akhirat nanti tidak ditanya kamu bangsa apa, kamu suku apa, tidak. Tapi yang ditanya apa agamamu, bagaimana kamu beriman kepada Allah, bagaimana akidahmu, bagaimana pengamalan agamamu. Itu yang ditanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sekarang di Jakarta itu ada tamu kita. Tamu kita itu Paus ya. Paus itu adalah pimpinan orang Katolik ya. Jadi kita hargai, datang ke sini kita hargai. Kenapa kita hargai? Indonesia ini negara toleransi ya, saling menghargai. Bahasa Arabnya tasamu, saling menghargai. Orang Kristen menghargai orang Islam menghargai orang Kristen. Itu dianjurkan dalam agama. Jadi kita tidak boleh membenci mereka. Datanglah saya sebagai orang Aceh ingin berpesan kepada Paus, karena masih ada di Jakarta. Wahai orang suci. Kan orang suci itu ya, orang suci palsu menurut Allah menurut dunia mereka orang suci. Wahai orang suci Paus alih punan payang tak urbanu saleh ya. Tolongnya dalam bahasa Aceh, karena Paus dia bahasa Aceh, bahasa Indonesia dia cuma dalam bahasa Aceh. Wahai orang suci Paus, ni pegah bak pengikut roh ni awak Amerika, awak Inggris, awak Jerman, awak Perancis, ni tanda ya poh bangsa Palestina. Baya dukung Israel. Mojud ni pegah bak umat roh ni bantu Palestina supaya ada keadilan. Hai Pak Paus. Bahasa Aceh. Bahasa Indonesia ada nanti ada. Bahasa Aceh sedang berkirim. Pegah ba Inggris, pegah ba Amerika, pegah ba Jerman, pegah ba awak-awak Kristen lain. Stop membunuh saudara kami, rakyat Palestina yang kami cintai. Itu ni Jakarta ni pegah perdamaian. Umat ro ni poh ju rakyat Islam. Pane perdamaian lagi. Jadi kalau perdamaian awak-awak Kristen, Amerika, Inggris, Perancis, juga Jerman, dengar Paus supaya masuk surga orang akhirat. Kai jamin masuk surga ali Paus, jiji masuk surga juga. Orang suci. Surga dalam mimpi. Hanya surga bagi orang kafir. Yang masuk surga hanya orang mukmin, orang Islam. Orang Kristen masuk surga apa aja? Waktu udip Nabi Isa aja. Orang Yahudi masuk surga apa aja? Yang beriman waktu udip Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi lihatlah Nabi Muhammad
ubina agama lain gebati agama tu oleh Allah, gemensoh oleh Allah, tidak berguna lagi. Ibaratnya begini, waktu kita masih kecil dulu, ada uang, jadi cap Soekarno, jadi di peng waktu kita tahun 60-an 70-an itu di uang rupiah itu lambang Soekarno. Kemudian meninggal Soekarno, naik Soeharto menjadi presiden kita. Rupiah itu cap Soeharto, semua Soeharto, gambar Soeharto. Nah, sekarang di zaman sekarang Jokowi tidak menggunakan fotonya di uang, ya. Itu uang rupiah zaman Soekarno tidak berlaku lagi. Uang rupiah zaman Soeharto tidak berlaku lagi. Ini harus kita ingat, ya. Begitu juga agama ini, agama Yahudi tidak berlaku lagi, agama Kristen tidak berlaku lagi, ya. Tidak berlaku lagi. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, di hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang menjadi masalah sekarang. Di Indonesia ini banyak sekali orang-orang Islam masuk Kristen. Banyak di YouTube itu binatang-binatang pelo masuk Kristen, mereka murtad dari Islam. Nah, maka jangan dibilang bintang, mereka itu bukan bintang, yang tepat binatang, karena tidak punya otak, murtad. Gimana? Kerih aja, nggak apa-apa. Ada juga putra-putra Aceh, ya, yang masuk Kristen sekarang ini, di luar negeri mereka. Ada seorang teman saya, dia pelukis dulu, alumni Fakultas Hukum Unsia. Akhirnya pergi ke Amerika, dibawa setelah tsunami oleh orang Amerika, sudah masuk Kristen. Berdakwah juga kepada saya, kurang ajar dia. Amir, itu Tuhan Allah itu Tuhan palsu, Muhammad itu palsu. Amir, supaya masuk surga kamu masuk Kristen. Kan kurang ajar. Lu coba dakwah haji, lu dakwah balik, kembalilah kamu kepada Islam, karena ibumu, nenekmu, kakekmu semua Islam, saudara-saudaramu di Aceh Islam. Kalau kamu kembali ke Islam lebih baik, kamu sarjana S1, kamu hebat. Untuk apa kamu di Eropa sana menjadi orang murtad? Kembalilah. Dia tidak mau kembali. Akhirnya saya ketemu, jadi seorang tokoh Aceh yang di Eropa, ya, Pak Nurdin. Jadi rupanya pemuda kita ini mula-mula dia berhasil di Amerika. Bagaimana berhasil? Seorang gadis Amerika, bule, cantik kali, dia mengislamkan si bule itu. Dan si bule itu masuk Islam. Ini cukup menarik, ya. Masuk Islam si bule ini, sampai mereka dua anak, dua anaknya masuk Islam. Yang di luar dugaan, si Aceh ini tiba-tiba masuk Kristen. Ini yang gawat sekali. Jadi alhamdulillah, iman si perempuan itu luar biasa. Dia tidak mau kembali ke Kristen. Sampai sekarang dia dalam Islam. Dia hidup sebatang kara dan sudah cerai dengan orang Aceh ini. Karena si Aceh ini sudah murtad. Ini luar biasa. Jadi dia tetap Islam, padahal dulu dia Kristen masuk Islam. Nah, ini yang terjadi. Sahabat saya dulu
Kami di kampus sama-sama wartawan kampus. Saya wartawan Araniri Pos, dia wartawan Warta Unsiah. Wartawan kampus kami waktu mahasiswa. Tapi kemudian setelah tsunami, dia dibawa, dia ahli lukis, foto-foto dia lukis. Dia dibawa oleh orang Amerika ke Amerika. Rupanya nasibnya begitu. Dia sekarang Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Kita hidup dalam Islam, mati juga Islam. Jadi kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam Islam. Itu doa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena dengan dalam Islam lah, dengan mati dalam Islam lah kita mencapai surga yang sebenarnya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh jamaah, juga pendengar radio yang ada di rumah. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkanlah Rasul kita, Nabi kita. Bagaimana mengenalnya? Membaca sirahnya, membaca sirah Nabi. Sirah itu biografi, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malam Ahad saya di rumah mengajarkan sirah Nabi, dan alhamdulillah sekarang orang-orang tua juga ada anak-anak, lebih kurang 15 orang. Jadi kita mulai setelah maghrib sampai Isya, dan kadang-kadang kita tambah 1 jam lagi tanya jawab tentang sirah Nabi. Jadi alhamdulillah, jadi tokoh-tokoh Berawi, Lambu, ya masih kayak ada yang jauh dari Blangkrum datang mereka. Jadi ada juga mualaf 2 orang, alhamdulillah. Bapak-bapak kalau tidak ada kegiatan malam minggu, datang aja ke Lambu, ke rumah saya. Kita belajar. Jadi ketika kita mengenal Rasulullah secara benar, iman kita naik ya. Jadi ada halawatul iman, kemanisan iman kita. Orang yang tidak mengenal Rasulullah walaupun taat beragama itu tidak terlalu getar hatinya, tidak bergetar hatinya. Contohnya apa? Orang naik haji. Orang naik haji tidak belajar manasik naik haji, itu beda dengan orang ahli manasik. Orang ahli manasik begitu melihat Ka'bah, ini doanya, ini Ka'bah sejarahnya. Begitu juga ketika mereka melihat Hajar Aswad, makam Ibrahim, semua beda dengan orang-orang yang tidak belajar manasik. Begini juga Rasulullah. Beda umat awam yang tidak mengenal Rasulullah dengan yang mengenal Rasulullah. Jadi kita harus tahu sekurang-kurangnya. Kita harus tahu asal usul Rasulullah, dari keluarga apa, kemudian kapan jadi rasul, kapan hijrah, siapa nama-nama anak Rasulullah, siapa nama istri-istri Rasulullah, berapa perang yang dipimpin oleh Rasulullah, menjadi panglima tertinggi angkatan perang. Jadi ucapan-ucapan, hadis-hadis, kita harus belajar semua. Akhirnya sampailah ke puncak halawatul iman, mencintai Rasulullah dengan kemanisan iman. Jadi supaya kita manis iman kita, harus kita kenal Rasulullah itu secara mendalam. Apa kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi? Mempelajari sirah Rasulullah wajib fardu'in bagi setiap muslim. Fardu'in dia. Kalau orang tidak mengenal Rasulullah, cedera agamanya. Maka mari kita belajar bersama-sama tentang sirah nabawiyah. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر